A True Martial World, Bab 158. Judul, Menara Surgawi Pusat. Apa burung besar berwarna api itu? Yi Yun bertanya pada orang di belakangnya. Dia mendapatkan beberapa teman dalam beberapa hari terakhir ini. Itu burung api ganas. Ia memiliki garis keturunan dari binatang kuno primordial Vermilion Bird. Itu dan binatang api bergerak keduanya adalah binatang kuno berelemen api. Mengkonsumsi binatang berelemen api lain akan membantu perkembangannya. Meskipun mereka berdua binatang kuno, perbedaan kekuatan mereka sangat besar, kata seorang pemuda yang sedikit gemuk di samping Yi Yun. Nama pemuda ini adalah Su Zeng. Dia adalah salah satu teman baru Yi Yun yang didapatnya saat bepergian. Su Zeng menyentuh dagunya yang montok dan menjilat bibirnya. Binatang kuno dengan garis keturunan primordial, hehe. Mereka memberi manfaat besar bagi tubuh seseorang. Jika kamu dapat menangkap dan menyempurnakan burung api ganas menjadi relik tulang kuno, itu akan menjadi tak ternilai harganya di pasaran. Tidak akan ada kekurangan orang yang terburu-buru untuk membelinya. Hari-hari ini, Yi Yun telah mempelajari klasifikasi kekuatan binatang kuno yang berbeda. Yang terlemah adalah binatang kuno yang normal. Satu-satunya perbedaan dari binatang kuno adalah kemampuan mereka untuk memanipulasi surga bumi Yuan Qi. Itu mirip dengan kultivator Mortal Blood sebelum ranah pengumpulan Qi dan mereka yang telah menerobos ke pengumpulan Qi dan di atasnya. Setelah binatang kuno biasa, ada binatang kuno peringkat elit, binatang kuno peringkat jenderal, binatang kuno peringkat raja. Lebih jauh lagi, ada desas-desus tentang binatang kuno peringkat primal dan binatang kuno peringkat primordial. Ini berada di luar ruang lingkup pemahaman Yi Yun. Agar binatang kuno menjadi kuat, kriteria terpenting adalah garis keturunannya. Biasanya, binatang kuno dengan garis keturunan primordial cenderung lebih kuat. Jika seseorang bisa membunuh tipe primordial dan mendapatkan tulang dan darahnya, dia bisa membuatnya menjadi relik dan eliksir dan nilainya akan tak terukur. Tentu saja, ini terlalu jauh untuk Yi Yun. Dia merasa sulit untuk mengalahkan binatang kuno normal, belum lagi bagaimana dia akan melawan tipe primordial. Saat hari mulai gelap, keributan muncul di dalam kapal terbang. Setelah mendengar ini, Yi Yun melihat ke kejauhan. Apa yang dia lihat benar-benar mengejutkannya. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa perkemahan hutan belantara surgawi terletak di dalam kota. Kota ini berdiri di dalam hutan belantara surgawi dan dikenal sebagai kota surgawi, kerajaan surgawi Tai'ah. Kata-kata hanyalah angin, tapi melihat berarti percaya. Sekarang, setelah melihat kota itu, Yi Yun tahu mengapa itu disebut kota surgawi. Dalam jutaan mil dari dataran abu-abu yang tak berujung, berdiri sebuah kota. Itu dibangun di atas puncak singkapan raksasa. Kota itu adalah benteng hitam. Pilar batu pondasi berada di bawahnya. Itu adalah puncak yang dicukur, radius puluhan mil dan tinggi puluhan ribu meter. Sebuah kota yang dibangun di atas pilar batu setinggi puluhan ribu meter, membuatnya terlihat seperti naga hitam dari jauh. Sulit membayangkan kerajaan surgawi Tai'ah telah membangun kota seperti itu di alam liar surgawi. Bahkan manusia yang paling cakap pun akan mendesah dengan emosi saat melihat ini. Saat kapal terbang mendekat, Yi Yun perlahan melihat siluet kota mulai terlihat. Pemandangan itu membuatnya merasakan aura yang agung, seolah-olah dewa kaisar sedang menyerangnya, baik secara mental maupun fisik. Dada Yi Yun mulai terisi dengan kekuatan yang tidak diketahui, seolah-olah darahnya dibakar. Menggunakan megah untuk menggambarkan kota seperti ini tidaklah cukup. Pangkalan kota sudah setinggi puluhan ribu meter. Di dalam kota, ada gedung-gedung tinggi, beberapa di antaranya bahkan menembus awan sendiri. Dinding di sekitar kota tampaknya terhubung ke langit, seolah-olah tidak ada habisnya. Ada kotak besar berwarna coklat tua di depan kota. Sepertinya itu telah berlumuran darah, mengungkapkan jumlah pembunuhan dan kekuatan yang tak ada habisnya. Di samping alun-alun terdapat pepohonan tua yang lebat dan tinggi menyerupai raksasa hijau. Seluruh kota terletak di atas tebing yang tajam, dinding tebing itu halus seperti cermin. Tidak ada jalan, hanya rantai logam hitam seukuran ember air yang menghubungkan bagian tebing yang bergerigi ke dataran puluhan ribu meter di bawah. Melihatnya dari bawah, rantainya sangat besar dan tinggi di bagian bawah, sementara ujung lainnya tampak tipis di kejauhan, karena akhirnya menghilang ke dalam awan. Sungguh mengerikan, rantai ini adalah jembatan yang tergantung di kehampaan dan itu adalah satu-satunya pintu masuk ke kota dari dataran belantara surgawi. Konstruksi seperti itu membuat sulit untuk masuk dan keluar kota. Tapi itu memiliki keuntungan besar, mudah untuk dipertahankan. Hutan belantara surgawi kadang-kadang memiliki gerombolan binatang. Di gerombolan binatang kuno ini, tidak ada kekurangan binatang kuno peringkat raja. Jika itu adalah kota biasa, itu akan lama dibanjiri oleh gerombolan binatang kuno. Memiliki kota yang dibangun di atas singkapan setinggi puluhan ribu meter, berdiri sendirian di puncak, begitu rantai ditarik, binatang kuno biasa tidak lagi memiliki cara untuk menyerang.
Kapal terbang itu mendarat di alun-alun di depan kota. Ada lusinan kapal, berukuran sama dengan kapal udara besar tempat mereka berada, diparkir di alun-alun. Ada banyak penjaga bertampang kuat yang berdiri di alun-alun. Yiyun, Song Zijun dan 100 orang lainnya dari kapal terbang mengikuti pria botak kurus itu turun. Saat ia turun dari kapal terbang, Yiyun merasakan surga bumi Yuan Qi yang sangat padat dan menindas. Surga bumi Yuan Qi di sini lebih dari 10 kali lebih padat daripada di Cloud Wilderness. Kepadatan surga bumi Yuan Qi sangat penting untuk kultivasi seorang kultivator, oleh karena itu, hutan belantara surgawi dianggap oleh banyak kultivator sebagai tempat kultivasi suci. Akhirnya berdiri di alun-alun, Yiyun merasakan aura megah kota. Kota nomor 1 kerajaan surgawi Tai'ah. Kota surgawi Tai'ah. Ibu kota kerajaan negara bagian Song adalah kota pusat kerajaan surgawi Tai'ah, sangat megah dan memiliki suasana yang megah. Namun bagi para prajurit kerajaan surgawi Tai'ah, kota yang berdiri di hutan belantara surgawi yang jauh ini adalah kota nomor 1 yang sebenarnya dari kerajaan surgawi Tai'ah. Selama puluhan juta tahun, kota surgawi Tai'ah telah membina banyak kultivator untuk kerajaan surgawi Tai'ah. Mereka berkultivasi di sini, membunuh dan tumbuh di sini. Bagaimana rasanya? Pemimpin botak berbicara dengan bangga. Kota surgawi Tai'ah adalah kebanggaan kerajaan surgawi Tai'ah. Saat berdiri di atas tembok kota setinggi puluhan ribu meter, melihat dataran tak berujung dari hutan belantara surgawi di bawah, kebanggaan pasti akan muncul di setiap prajurit kerajaan surgawi. Ayo masuk kota, pria botak memimpin mereka dengan lambaian tangan, membawa semua pahlawan muda ini ke kota. Langit sudah menjadi gelap pada saat ini. Tembok kota bersinar redup dengan prasasti sebelum menyala satu persatu. Itu membuat Yiyun jelas merasakan fluktuasi energi yang kuat. Ini adalah formasi prasasti yang dibuat oleh ahli formasi kerajaan surgawi Tai'ah selama ratusan juta tahun. Heaven Earth Yuan Qi disuntikkan ke dalam, memungkinkan setiap inci tembok kota tidak bisa ditembus. Di krenel tembok kota, ada balista dengan tulisan bagus di atasnya, saat moncongnya mengarah ke segala arah. Kepala panah dingin balista akan berkilauan dengan energi ungu. Bersama dengan seluruh formasi tembok kota, itu mengeluarkan getaran halus. Balista ini seperti binatang kuno di malam hari. Meskipun mereka tidak menunjuk ke Yiyun, mereka memberinya lapisan tipis merinding. Ketika gerombolan binatang muncul, ancaman terbesar datang dari serangan binatang kuno yang terbang. Balista ini adalah musuh bebuyutan binatang kuno terbang ini. Oleh karena itu, kota ini adalah penggabungan dari kebijaksanaan prajurit kerajaan surgawi Tai'ah yang tak terhitung jumlahnya serta daging dan darah mereka. Saat ini, gerbang kota terbuka. Yiyun mengikuti pria botak itu ke kota surgawi Tai'ah. Tidak banyak orang di jalanan, jadi mereka terlihat kosong. Saat memasuki kota, bangunan yang paling menonjol adalah menara besar di tengah kota. Menara ini berbentuk persegi dan setengah dari tingginya telah menembus awan. Puncaknya, kabur di dalam awan. Itu tampak seperti piramida besar. Yiyun membandingkannya dengan bangunan di sekitarnya dan menemukan bahwa semua bangunan di sekitarnya membuat ukuran piramida menjadi lebih dilebih-lebihkan. Itu seperti gunung besar dengan sendirinya. Lapisan demi lapisan piramida dipenuhi dengan pintu keluar, yang membuatnya tampak seperti sarang lebah. Binatang kuno dan kapal terbang terlihat bola-balik melalui pintu keluar ini. Di hadapan piramida besar ini, makhluk-makhluk besar dan kapal udara itu sekecil nyamuk. Itu adalah Central Divine Tower. Tingkat teratas adalah kediaman penguasa kota hutan belantara surgawi dan ketiga tetuanya. Para elit kota surgawi Tai'ah tinggal di tingkat yang lebih rendah. Pria botak itu dengan santai memperkenalkannya dengan singkat sebelum membawa mereka lebih dalam ke kota. Semakin dalam Yiyun memasuki kota, semakin terkejut dia. Berbagai bangunan di dalam kota tidaklah indah. Tapi kekasaran dan keindahan mereka memancarkan aura yang agung dan kokoh. Keteguhannya sangat menakjubkan. Beberapa bahan bangunan yang digunakan bahkan memiliki beberapa tulang kuno tipe primordial. Yiyun bisa merasakan jiwa binatang yang bergelombang. Bangunan seperti itu kokoh dan megah dalam konstruksi. Bahkan jika binatang kuno memasuki kota, akan sangat sulit untuk menghancurkan bangunan ini. Bahkan rumah-rumah biasa di jalanan ditutupi dengan formasi pelindung. Mereka tampak kuno dan sederhana. Beberapa rumah rakyat jelata memiliki balok yang terbuat dari tulang kering hewan tak dikenal. Sungguh menakjubkan menggunakan tulang sebagai balok. Oh, apa itu? Seorang pahlawan muda menemukan bahwa ada platform logam bundar hitam di kedua sisi jalan. Platform bundar ini berbaris rapi dan di atasnya ada pahatan batu berbentuk payudara manusia. Di bawah patung batu ada beberapa teks. Salah satu platform bundar menulis, pada 2164 WD, Gaozi berdiri di panggung surga bumi dan berlangsung selama 3 menit 24 detik. Dia telah memecahkan rekor leluhur. Rekor ini untuk mendorong generasi masa depan.
Panggung surga bumi, apa itu? Yiyun bingung. Gao Zi ini secara alami adalah nama seseorang. Jika dia tidak salah, patung itu adalah Gao Zi. Patung setengah manusia ini adalah patung seorang remaja dengan akal yang berani. Adapun 2164 WD, itu adalah tahun yang menandai dimulainya Kaisar Surgawi dari Kerajaan Surgawi Tai'ah, Wande. Dia adalah Kaisar Surgawi dari 50.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, platform logam bundar dan patung itu telah berdiri di sana selama 50.000 tahun. Orang Gao Zi ini kemungkinan besar telah meninggal. Apakah ini catatan yang ditinggalkan oleh para kultivator yang berlatih di alam liar surgawi? Yiyun mengerti bahwa jalan ini dilapisi dengan platform logam dan pahatan, mencatat semua jenius yang muncul di kota surgawi ini. Mereka telah mencapai prestasi luar biasa di kota surgawi dan catatan mereka memberi mereka tempat permanen dalam sejarah. A True Martial World, Bab 159. Judul, Jalan Sage. Jalan itu langsung menuju ke jantung kota. Ini adalah jalan utama kota Tai'ah surgawi yang berangkat dari gerbang selatan ke pusat kota. Siapapun yang masuk dari pintu selatan harus melewati jalan ini. Karenanya, menempatkan patung di sini berarti kemuliaan yang luar biasa. Pria botak itu berkata, jalan ini dikenal sebagai Sage Avenue. Kapanpun seorang kultivator di perkemahan hutan belantara surgawi memecahkan rekor di kota surgawi, namanya akan ditinggalkan di sini, di Sage Avenue. Seorang ahli pematung akan mengukir patung untuk ditempatkan di platform Sage. Mampu menyimpan patung dan nama kamu di kota surgawi adalah suatu kehormatan besar. Tidak ada kekurangan orang yang memimpikannya ini. Tapi, itu terlalu sulit. Dalam 200 tahun terakhir, tidak ada nama atau patung baru. Jika ada yang memiliki kemampuan, mereka akan memiliki kesempatan kecil itu untuk menjadi ahli Sein. Dan karena ini, jalan ini dikenal sebagai Jalan Sage. Menjadi ahli Sein, mendengar kata-kata ini, para pahlawan muda sangat bersemangat. Ahli Sein manusia adalah orang yang bisa memanggil hujan dengan jentikan tangannya. Saat itu, Kaisar pendiri Kerajaan Surgawi Tai'ah adalah ahli Sein. Tentu saja, di antara ahli Sein di Kerajaan Surgawi Tai'ah, dia adalah salah satu yang terbaik. Mereka tidak perlu menjadi salah satu yang terbaik di antara para Sein. Bahkan peringkat Sein terendah adalah sosok yang ekstrim. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dihormati. Bahkan klan keluarga kuno akan menghormati. Dari para pemuda yang datang ke perkemahan hutan belantara surgawi, siapa yang tidak ingin menjadi petarung top? Jalan Sage ini telah membangkitkan kegembiraan mereka. Banyak orang berhenti bergerak maju. Mereka berhenti dan mulai membaca kata-kata yang tertulis di platform logam. Pria botak itu tidak menghentikan mereka dan mengizinkan mereka untuk terus mencari. Benda-benda ini ditempatkan di sini untuk menghormati para pahlawan kuno dan untuk menginspirasi generasi mendatang. Membiarkan anak-anak muda ini melihatnya adalah hal yang bagus. Oh, King Feng tahun 634. Zhou Tianping masuk 1000 tempat teratas dalam 3 gulungan kehormatan secara bersamaan. Dia telah memecahkan rekor leluhur. Rekor ini untuk mendorong generasi masa depan. Kaisar Surgawi King Feng, maka itu adalah Kaisar Surgawi dari 100.000 tahun yang lalu. Dan dia masuk 1000 tempat teratas dalam 3 gulungan kehormatan. Apa 3 gulungan kehormatan? Kota Surgawi Tai'ah selalu misterius. Bahkan para pemuda dari beberapa klan keluarga yang lebih kecil tidak mengetahui aturan kota Surgawi Tai'ah. 3 gulungan kehormatan adalah gulungan surga, bumi dan manusia. Ketiga gulungan ini sangat penting di kota Surgawi Tai'ah. Kamu akan melihatnya di masa depan. Pria botak itu berkata sebelum melanjutkan. Ratusan pahlawan muda berjalan di sepanjang jalan dengan mata mereka terfokus pada platform logam yang berjajar di kedua sisi jalan. Sosok luar biasa yang namanya terukir pada platform logam memenuhi mereka dengan kekaguman yang tulus. Oh, Wang Lixiao dari negara bagian Jing. Bukankah dia salah satu dari 4 komandan tentara yang memimpin? Saat itu Jenderal Li telah datang ke perkemahan hutan belantara surgawi untuk pelatihan, dan bahkan meninggalkan namanya di peron Sage. Seorang pemuda menemukannya dan segera menarik banyak perhatian dari yang lain. Wang Lixiao dari negara bagian Jing adalah idola banyak kultivator muda. Melihat nama idola mereka di sini sangat membuat mereka bersemangat. Jika mereka bisa meninggalkan nama mereka di sini, itu akan bagus. Ini adalah pemikiran banyak orang. Tentu saja, mereka tahu bahwa ini adalah pencapaian yang sangat sulit. Pria botak itu membawa mereka ke sebuah bangunan pedesaan di belakang kota. Setiap orang diberi token. Tandai jejak di dalam token dengan energi spiritualmu. Dalam 6 tahun ke depan, token ini akan menjadi simbol identitasmu. Yiyun mengambil tanda dan terasa berat di tangan. Token itu seukuran telapak tangan dan beratnya sekitar beberapa lusin pound. Bagian depan token dipenuhi dengan prasasti dan di belakangnya ada kata-kata alam liar surgawi dalam tulisan kuno.
Yiyun menanamkan energi spiritualnya ke dalam token. Segera, tanda emas menyala dari token, membuatnya berkilau. Oh, ini adalah rune emas itu seperti sisik. Ini mengejutkan Yiyun. Rune sisik naga ini adalah item paling dasar untuk kultivator di sini. Tanpa rune sisik naga, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap pengeluaran di kota surgawi Tai'ah untuk para kultivator, termasuk sumber daya, teknik kultivasi, relik, tempat pelatihan harus dibeli dengan rune sisik naga. Perlahan, kamu akan memahami pentingnya rune sisik naga. Pria botak itu menjelaskan di sampingnya. Begitu, jadi rune sisik naga adalah mata uang kota Tai'ah Divine. Yiyun menghitung jumlah rune sisik naga yang dia miliki dalam tokennya. Hanya ada 10. Pria botak itu berkata, mulai hari ini, disinilah kamu akan tinggal. Rumah batu di belakang kamu adalah tempat kamu akan tinggal. Rumah batu ini adalah rumah kelas terendah di kota Tai'ah Divine. Ini disediakan secara gratis. Makanan di sini juga disediakan gratis, tapi tentu saja yang paling murah. Rumah kelas terendah dan makanan paling inferior, semua pahlawan muda ini adalah orang-orang yang tidak biasa. Oleh karena itu, kata-kata kelas terendah dan inferior sangat keras di telinga. Seorang remaja mau tidak mau bertanya, bagaimana dengan tempat tinggal yang lebih tinggi? Apa manfaatnya? Jika kita ingin bergerak ke tempat-tempat itu, persyaratan apa yang harus kita penuhi? Pria botak itu berkata, tempat tinggal kota surgawi Tai'ah dibagi menjadi kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan menara dewa pusat. Tempat tinggal kelas bawah gratis. Tempat tinggal kelas menengah menagih 2 rune sisik naga sehari. Tempat tinggal kelas atas mengenakan biaya 5 rune sisik naga sehari. Adapun tempat tinggal di dalam menara Divine Pusat, mereka mengenakan setidaknya 50 rune sisik naga sehari. Kediaman menara Dewa Pusat, semua pahlawan muda dengan sadar melihat ke arah pusat kota. Piramida seperti gunung itu membuat mereka terasa sangat kecil. Dari 4 tipe tempat tinggal di kota surgawi Tai'ah, kelas bawah, menengah, dan atas memiliki harga yang sama. Tapi begitu itu mencapai menara pusat Divine, harganya melonjak 10 kali lipat, dan mulai dari 50 rune sisik naga. Jelas ada banyak keuntungan tinggal di menara Divine Pusat. Pria botak itu berkata, menara pusat Divine City Tai'ah Divine City adalah kumpulan besar yang mengumpulkan surga bumi Yuanqi. Kota surgawi Tai'ah itu sendiri dibangun di atas nadi negeri ajaib dan kental di surga bumi Yuanqi. Bersama dengan formasi menara Dewa Pusat, semua surga bumi Yuanqi dalam radius 100 mil berkumpul menuju kota surgawi Tai'ah. Oleh karena itu, menara Dewa Pusat adalah tempat yang memiliki surga bumi Yuanqi terpadat. Semakin tinggi kamu pergi di menara Divine Pusat, semakin tebal surga bumi Yuanqi. Kepadatan di tingkat atas mencapai titik yang tak terbayangkan. 50 rune sisik naga harus tetap berada di level terendah dari menara Divine Pusat. Semakin tinggi harganya, semakin mahal jadinya. Menara Dewa Tai'ah memiliki 99 tingkat. Dari level 50 dan seterusnya, harga menjadi sangat dilebih-lebihkan. Dari level 70 dan seterusnya, harga menjadi astronomis. Pahlawan muda yang datang ke kota surgawi Tai'ah tidak memiliki cara untuk melakukannya. Lalu siapa yang tinggal di kamar di atas lantai 70? Seseorang bertanya. Pria botak itu berkata, di kerajaan surgawi Tai'ah, ada banyak orang yang tak terduga seperti Adipati, Adipati Agung, dan beberapa monster manusia tua yang tertutup. Biasanya, orang-orang ini bisa tetap di atas level 70. Jadi itu dia. Para pahlawan muda itu saling memandang. Orang-orang itu memiliki kekuatan di luar pemahaman mereka. Memang, untuk kota surgawi Tai'ah menjadi kota nomor 1 di kerajaan surgawi Tai'ah, dan kota untuk para kultivator, itu adalah tempat bagi para pahlawan muda dari seluruh negeri ini untuk berlatih. Tapi itu bukan hanya milik mereka. Tempat kultivasi terbaik di atas level 70 tentu saja diprioritaskan pada ahli super ini. Bila untuk seorang anak remaja untuk naik dan menggunakannya, sulit. Pria botak melanjutkan, di atas level 95, ada kamar kelas atas. Di kota surgawi Tai'ah, hanya ada 20 kamar seperti itu. Bahkan dengan sejumlah besar rune sisik naga, seseorang tidak memenuhi syarat untuk tetap di dalam. Kecuali jika kamu memiliki nilai absolut atau telah memperoleh hasil yang menakjubkan yang memberi kamu cukup poin kemuliaan, kamu dapat masuk. Mendengar kata-kata pria botak itu, semua orang merasa tertekan. Menara Dewa Pusat ini bagus, tetapi persyaratannya terlalu tinggi, terutama kamar-kamar di lantai atas. Mereka tidak dipersiapkan untuk anak-anak seperti mereka. Dari kata-kata pria botak itu, mereka dapat mengatakan bahwa yang dia maksudkan bagi mereka untuk tinggal di tingkat yang lebih rendah dari menara Divine Pusat akan sangat baik. Sungguh menakjubkan jika beberapa orang luar biasa bisa hidup di selusin cerita. Pertama, tinggallah di sini. Besok, aku akan membawa kamu ke tempat kultivasi.
Kultivasi itu adalah kesempatan, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, pria botak itu berbalik. Para pemuda menghela nafas sebelum berjalan ke asrama mereka. Tempat tinggal kelas rendah ini berada di tepi kota Tai Ah Divine. Deretan rumah berjumlah 100. Yiyun melihat-lihat beberapa kamar dan menyadari sesuatu. Oh, kamar gratis yang sama, tetapi kondisi kehidupannya sangat berbeda. Beberapa ruangan memiliki formasi pengumpul roh, mengakibatkan Yuan Qi di ruangan menjadi lebih tebal. Tetapi kamar lain tidak memiliki apa-apa dan sama seperti di luar rumah. Untuk berkultivasi di rumah seperti itu secara alami akan sulit. Yiyun merasakan daerah itu dengan hati-hati dan dengan cepat menemukan rumah-rumah dengan surga bumi Yuan Qi yang paling tebal. Di dinding rumah ini menulis, peringkat rumah, kelas menengah, rune sisik naga yang dibutuhkan. Tidak ada. Oh, ruang kelas menengah? Yiyun terkejut bahwa campuran di kediaman kelas rendah ini ada 5 kamar kelas menengah dan semuanya gratis. Lalu siapa yang tidak ingin tinggal di rumah kelas menengah? Tapi, pria botak itu tidak memberikan nomor kamar apapun kepada mereka. Karenanya, siapapun berhak untuk tinggal di kamar kelas menengah ini. Yiyun samar-samar bisa menebak alasan pengaturan seperti itu oleh kota surgawi Tai Ah. Yiyun merenung sebentar, dan berjalan menuju kamar. Saat dia melewati pintu, sebuah suara dingin datang dari belakangnya tiba-tiba, "Maaf, 5 rumah ini adalah milik kita." Yiyun menoleh dan melihat seorang pemuda yang tampak agung. Lengannya disilangkan di depan dadanya saat dia mencibir pada Yiyun. Para pemuda yang datang ke kota surgawi Tai Ah memiliki usia yang hampir sama. Tetapi pria di depannya sangat mirip dengan orang dewasa, baik itu tinggi badan atau perawakannya. Saat pemuda ini dewasa, dia mungkin akan tumbuh menjadi sekuat menara.